Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke topik yang keempat, yaitu sistem pencernaan manusia. Pada sistem pencernaan manusia ini kita akan membahas tentang anatomi, fisiologi dari organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Selain itu kita juga akan membahas tentang enzim-enzim serta hormon-hormon yang berperan dalam sistem pencernaan manusia, serta proses metabolisme dari makronutrien seperti karbohidrat, protein dan lemak, dan terakhir itu kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke topik sistem pencernaan. Pada topik sistem pencernaan ini kita akan membahas tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Ada saluran pencernaan dan organ aksesoris dalam sistem pencernaan. Kemudian kita juga akan membahas tentang metabolisme dari makronutrien. Ada karbohidrat, kemudian ada protein dan lemak. Kemudian kita juga akan membahas tentang enzim-enzim serta hormon-hormon yang berperan dalam sistem pencernaan. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, prinsip umum dari sistem pencernaan atau dikenal juga dengan gastrointestinal. Oke. Pencernaan itu sendiri adalah pemecahan makanan secara mekanik maupun kimiawi, sehingga makanan yang kita makan itu berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh sel tubuh. Sistem pencernaan itu terdiri dari saluran pencernaan dan organ pelengkap pencernaan. Oke. Fungsi dari sistem pencernaan ini adalah menyediakan suplai air, elektrolit, serta nutrien secara terus-menerus untuk kebutuhan tubuh. Saluran pencernaan itu terdiri dari rongga pencernaan, mulai dari mulut, kemudian faring, esofagus, lambung atau gastrik, usus halus, usus besar, dan terakhir itu adalah anus. Kemudian, sistem pencernaan itu dibantu oleh organ pelengkap atau organ aksesoris pencernaan yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan, yang terdiri dari gigi, kemudian lidah, kelenjar ludah, kemudian ada empedu, hati, dan pankreas. Ada aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam saluran pencernaan. Ada 6 tahap utama dalam pencernaan. Yang pertama itu adalah ingesti, kemudian propulsi, digesti mekanik, digesti kimia, absorpsi, dan defekasi. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Proses pencernaan. Proses pencernaan itu dimulai dari proses ingesti. Ingesti ini adalah pengambilan makanan masuk ke dalam oral cavity atau rongga mulut. Kemudian yang kedua itu adalah propulsi. Propulsi ini adalah kegiatan menelan dan kegiatan peristaltik. Menelan itu terjadi di oral cavity. Masuk ke esofagus. Di esofagus itu terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan kontraksi dan relaksasi otot-otot yang terjadi pada dinding organ pencernaan. Gimana gerakan peristaltik ini terjadi di esofagus, kemudian terjadi di lambung dan di usus halus. Kemudian ada digesti mekanik. Digesti mekanik itu terjadi mulai di dalam rongga mulut, dibantu oleh lidah, gigi, kemudian lambung, yaitu proses mencampur dan mengaduk makanan. Oke, kemudian digesti kimia. Digesti kimia ini adalah penguraian makanan yang terjadi secara hidrolisis
memecah makanan dalam bentuk molekul besar menjadi bentuk molekul kecil dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian proses berikutnya itu adalah proses absorpsi. Proses absorpsi ini terjadi di usus halus, yaitu proses penyerapan nutrien dari saluran pencernaan ke dalam darah atau limpa. Proses yang terakhir itu adalah proses defekasi, yaitu eliminasi dari zat makanan yang tidak dicerna yang dikeluarkan melalui anus berupa feses. Kita masuk ke organ pencernaan yang pertama, yaitu oral cavity atau mulut. Mulut merupakan rongga permulaan dari saluran pencernaan, di mana mulut ini berhubungan dengan bibir, pipi, palatum atau langit-langit, serta lidah. Bagian depannya itu dibatasi oleh gigi dan gusi, sedangkan bagian atasnya itu dibatasi oleh palatum, palatum lunak dan palatum keras, sedangkan bagian bawahnya itu berbatasan dengan lidah, dan bagian belakang itu berbatasan dengan orofaring. Ini adalah rongga anatomi dari rongga mulut. Anatomi rongga mulut, bagian atas itu berbatasan dengan palatum, bagian belakang berbatasan dengan orofaring. Bagian depan dibatasi oleh bibir dan gigi. Organ aksesoris yang ada di dalam mulut yang pertama itu adalah lidah. Lidah itu terdapat di dasar mulut, di dalam rongga mulut, dan terikat pada tulang hyoid, di mana fungsi dari lidah itu yang pertama adalah memegang dan mereposisi makanan selama dikunyah, kemudian mencampur makanan dengan saliva dan membentuk bolus atau bola-bola makanan. Kemudian inisiasi menelan dan berbicara, membantu mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan. Organ aksesoris berikutnya yang berada di dalam rongga mulut yaitu adalah kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Fungsi dari kelenjar ludah atau kelenjar saliva ini adalah mensekresikan saliva atau air ludah, di mana kelenjar ludah ini terdiri dari kelenjar ludah intrinsik dan kelenjar ludah ekstrinsik. Kelenjar ludah intrinsik merupakan kelenjar bukal yang menyebar di semua mukosa mulut, di mana fungsinya adalah menjamin agar rongga mulut itu tetap dalam keadaan lembab. Kemudian kelenjar ludah ekstrinsik terdiri dari kelenjar ludah parotis, submandibular, dan sublingualis. Ini kelenjar ludah ekstrinsik. Kita lihat gambarnya di sini. Ini kelenjar ludah ekstrinsik itu terdiri dari kelenjar ludah ekstrinsik. Yang pertama itu adalah kelenjar parotid. Kelenjar parotid ini adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bawah dan di depan telinga. Di mana pada kelenjar parotid ini terdapat suatu saluran atau duktus yang dinamakan dengan duktus parotid. Di mana duktus ini fungsinya adalah mensekresikan air ludah atau saliva masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian kelenjar ludah
Yang kedua yaitu kelenjar ludah submandibular. Kelenjar ludah submandibular ini berukuran lebih kurang sebesar kacang kenari, yang terletak di permukaan dalam pada mandibula. Di sini juga terdapat duktus atau saluran untuk mensekresikan air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar submandibular, namanya submandibular ductus. Kemudian kelenjar ludah yang paling kecil yaitu sublingual. Kelenjar sublingual. Kelenjar sublingual ini terletak di dasar mulut. Kemudian di sini juga terdapat duktus atau saluran yang mensekresikan air ludah yang dinamakan dengan sublingual ductus. Ini sublingual ductus, ini submandibular ductus, dan yang ini parotid ductus. Air ludah atau saliva itu sendiri berfungsi untuk yang pertama adalah membersihkan mulut. Di dalam air ludah atau saliva itu terdapat suatu enzim namanya enzim lisosim yang membantu untuk membersihkan rongga mulut serta memelihara kesehatan oral dan mencegah kerusakan gigi. Fungsi yang kedua yaitu membasahi dan melarutkan bahan kimia yang ada di dalam makanan, kemudian membantu membentuk bolus atau bola-bola makanan sehingga makanan tersebut mudah ditelan. Kemudian juga mengandung enzim yang membantu dalam memecah makanan, yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk menguraikan polisakarida menjadi disakarida. Selain itu, saliva juga berfungsi untuk melembabkan dan melumasi makanan sehingga makanan mudah untuk ditelan. Saliva atau air ludah itu mengandung air sebanyak 97-99,5%. Kemudian dia juga mengandung berbagai elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, fosfat. Kemudian juga terdapat enzim pencernaan. Tadi adalah amilase yang berfungsi untuk memecah polisakarida menjadi disakarida. Kemudian terdapat enzim seperti lisosim yang membantu menjaga kebersihan mulut, serta di dalam air ludah itu juga terdapat sisa-sisa metabolis seperti urea dan asam urat. Oke, kita masuk ke pengendalian salivasi. Pengendalian salivasi itu dikendalikan oleh kelenjar intrinsik dan kelenjar ekstrinsik. Kelenjar intrinsik itu fungsinya adalah menjaga kelembaban mulut berada di seluruh mukosa rongga mulut. Kemudian kelenjar intrinsik mensekresikan saliva yang lebih kental, kemudian kaya akan enzim, dan kelenjar ekstrinsik ini bekerja apabila ada respon. Respon yang pertama itu adalah adanya makanan yang masuk ke dalam mulut, kemudian terjadinya stimulasi kemoreseptor beserta mekanoreseptor seperti kita mengunyah makanan, itu akan disekresikan saliva oleh kelenjar ekstrinsik. Kemudian adanya stimulasi psikis, contohnya kita memikirkan makanan. Kemudian volume dan komposisi dari saliva itu tergantung juga dari stimulasi sistem saraf simpatis atau sistem saraf parasimpatis. Kalau stimulasi parasimpatis itu mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah.
sehingga pembuluh darah itu akan melebar dan meningkatkan sekresi saliva. Sebaliknya, stimulasi simpatis itu akan menginhibisi atau menghambat sekresi dari saliva dan bisa menyebabkan mulut menjadi kering.